Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda Hardin dari kelas MBS 2B. Langsung saja, jawaban nomor 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan permintaan. Yang pertama ada harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka yang diminta itu akan bertambah banyak, dan pembeli akan menunda pembelian tersebut jika harganya tinggi. Begitupun sebaliknya. Dan yang kedua ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang atau jasa, di mana apabila pendapatan masyarakat naik, maka minat membeli itu bertambah banyak, dan begitupun sebaliknya. Jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang atau jasa menjadi rendah. Dan yang ketiga ada selera masyarakat. Selera masyarakat ini selalu berubah. Bertambahnya selera baru akan mengikuti dengan peningkatan permintaan barang atau jasa itu di pasar. Dan yang keempat ada perkiraan masa depan. Di sini maksudnya adalah apabila barang atau jasa tersebut diperkirakan akan naik atau menjadi langka, atau harganya akan mahal, itu pasti meningkat memang. Dan yang kelima ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini dapat meningkatkan juga permintaan konsumen. Apabila jika penduduknya banyak, permintaannya juga itu akan semakin banyak. Dan apabila jumlah penduduknya sedikit, maka permintaannya itu pun sangat rendah atau menjadi rendah. Dan yang keenam ada intensitas terhadap konsumen. Di sini permintaan barang atau jasa akan turun apabila ada alternatif atau dapat digantikan oleh jenis lainnya. Pembeli bisa beralih ke barang atau jasa alternatif dibandingkan harus membeli barang atau jasa yang lebih mahal. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi produsen melakukan penawaran, yaitu ada biaya produksi. Jika biaya produksi tinggi, harga barang pun itu akan mahal. Jadi jika konsumen tidak banyak membeli dengan harga yang tinggi, pasti permintaannya itu akan berkurang, dan produsen itu akan mengurangi barang atau jasanya karena rendahnya permintaan. Dan yang kedua ada teknologi. Teknologi di sini apabila teknologi yang tinggi dan inovatif, yang dapat membuat produsen membuat produk atau barang atau jasanya dengan cepat, dengan murah, dan dalam jumlah yang banyak, itu akan bertambah atau meningkat permintaannya. Dan yang ketiga ada pengharapan terhadap keuntungan laba. Di sini mayoritas penjual itu akan meningkatkan dan
memperluas pemasarannya, karena tidak lain hanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dan jawaban yang nomor 2 adalah contoh elastis. Elastis di sini misalnya pakaian, di mana jika harganya naik, maka konsumen akan lebih mudah mendapatkan penggantinya. Dan elastis sempurna ini ada misalnya batu bara. Jika apabila batu bara ini dijual sesama produsen dengan produsen yang berbeda, apabila batu bara ini dijual dengan produsen yang berbeda, seharusnya harganya pun sama. Dan yang ketiga, barang tidak elastis. Barang tidak elastis itu maksudnya adalah seperti misalnya bensin. Bensin kan di sini bensin itu walaupun harganya misalnya harganya naik, permintaan penggunanya pun itu tidak sebanding dengan peningkatan harganya, karena mau gimana pun kita tetap membutuhkan yang namanya bensin untuk bepergian. Dan yang tidak elastis sempurna ini adalah contohnya misalnya lukisan milik orang yang telah meninggal. Berapapun lukisannya ini ditawarkan, pelukisnya itu tidak akan mampu menambah kuantitas lukisannya, di mana maksudnya di sini adalah jumlah barang tidak akan mempengaruhi permintaan pelukis, begitu. Dan yang ketiga, dan jawaban nomor 3 itu minyak dan gas itu termasuk di elastisitas, masuk di inelastisitas, di mana yang merupakan permintaannya itu akan tetap sama walaupun ada perbandingannya tapi sedikit, dan penawarannya itu di mana apabila harga naik, penawaran atau jumlah barang itu juga akan naik. Dan Pertalite dan Pertamax itu termasuk di elastisitas sempurna, di mana permintaannya itu tetap sama karena tidak mempengaruhi permintaan konsumen, dan penawarannya itu bersifat elastisitas, di mana itu tidak akan mempengaruhi harga, tidak akan mempengaruhi permintaan. Dan yang keempat, jawaban nomor 4 itu adalah akan berlangsung selamanya, karena di mana konsep elastisitas itu adalah respon jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawari itu terhadap perubahan harga, atau bisa disebut dengan reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.